Oke guys, kembali lagi bersama Yu-Gi-Oh! Undercover Indonesia. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang menarik banget dan mungkin belum banyak yang sadar. Kalian pasti udah kenal sama kartu-kartu number di Yu-Gi-Oh! Zeal kan? Nah, kartu-kartu eksis yang punya angka di depannya dan biasanya dipakai oleh karakter-karakter penting dalam anime. Tapi ternyata, beberapa kartu number itu punya versi lain di luar seri number. Nah, itu yang bakal kita bahas sekarang. Kartu-kartu number di Yu-Gi-Oh! Yang ternyata punya versi non-number atau sebaliknya. Jadi kita langsung mulai aja dari yang paling ikonik di sini. Yang pertama ada number 13 Utopia. Oke, Utopia adalah poster boynya Zeal lah ibaratnya ya, kartu andalannya Yuma. Tapi ternyata dia punya versi non-number yang bernama Utopic Onomatopia. Walaupun secara desain dan efeknya beda, dua kartu ini masih satu universe. Apalagi karena Onomatopia adalah bagian dari support archetype Onomat yang juga nyambung ke Zubaba, Gagaga, dan kawan-kawan lainnya. Utopic Onomatopia bukan eksis monster tapi bisa bantu manggil Utopia dan kawan-kawannya. Bisa dibilang dia kayak sepupunya Utopia kali ya, yang bantuin dari belakang layar. Nah, kalau Utopia itu frontman boyband, Utopic Onomatopia itu udah kayak manajernya. Lanjut nomor 2 ada number 17 Leviathan Dragon. Nah, Leviathan Dragon adalah salah satu number pertama ya yang diperkenalkan di anime. Dia punya desain naga laut gelap dengan dua material. Nah, di era modern kita kedatangan Leviathan Dragon yang bisa dibilang versi bersih atau reformasi dari Leviathan yang notabene adalah number. Nah, walaupun nggak disebut langsung sebagai versi non-number, nama dan desainnya jelas referensi dari Leviathan Dragon ya. Jadi sama-sama punya nuansa laut, tapi Leviathan lebih condong ke sisi light atau virtu. Nah, ini kayak Leviathan habis ikut pelatihan motivasi dan keluar jadi pribadi yang lebih positif bro di sini. Selanjutnya ada number 32 Shark Drake, yaitu menjadi Drake Shark ya. Nah, Shark Drake adalah kartu andalan Reginald Castle atau alias Shark. Dia punya efek yang brutal, bisa bangkitin monster lawan yang hancur dan kasih damage ekstra. Nah, di sisi lain ada Drake Shark yang walaupun bukan eksis, tapi punya desain yang mirip dan konsep yang searah. Ini bisa dibilang kayak pre-evolusi kali ya, atau side story dari Shark Drake. Bahkan namanya cuma dibalik dari Shark Drake jadi Drake Shark. Simple tapi penuh makna bro. Kayak kalau nama kalian Budi Andi lalu muncul Andi Budi versi multiverse kalian. Nah, selanjutnya ada Abyss Shark. Nah, masih dari bawah dunia bawah laut, kita punya number 73 Abyss Splash. Nah, ini kartu yang cukup underrated tapi punya efek menarik buat ngasih attack double. Nah, Abyss Splash punya hubungan desain dan tema dengan Abyss Shark, monster yang lebih modern dan jadi bagian dari support water dan eksis generic. Nah, Abyss Shark bisa bantu summon rank 5 dan 3, cocok banget buat manggil Abyss Splash. Jadi bisa dibilang mereka partner generasi beda ya. Mungkin satu angkatan 2012, satunya anak zaman digital kalian. Selanjutnya ada Crystal Shark. Nah, Crystal Zero adalah kartu number dengan desain S yang keren. Dia punya efek buat ngurangin attack musuh dan combo enak buat finisher ya di sini. Nah, versi non-numbernya bisa dibilang Crystal Shark, monster yang juga punya desain berbasis S dan bisa bantu exit summon. Crystal Shark juga sering dijadikan bahan buat manggil number 94. Jadi satu jadi bahan ya gitu ya, satu jadi bahan, satunya jadi hasil. Nah, kerja tim yang dingin-dingin empuk lah kayaknya di sini. Nah, kalau mereka jadi duo musik, pastinya generalnya adalah Chillwave kayaknya nih. Lanjut, ada Galaxy Ice Photon Dragon. Oke, ini yang paling jelas sih. Number 62 adalah versi upgrade dari Galaxy Ice Photon Dragon. Kartu andalan dari Kaito Tenjo. Photon Dragon adalah versi original, sedangkan Prime Photon adalah versi numbernya. Bahkan ada versi ketiga, Full Armor Photon Dragon dan Neo Galaxy Ice Photon Dragon. Tapi yang menarik di sini adalah bagaimana mereka saling terhubung lewat efek, lore, dan juga evolusi. Bisa dibilang ini keluarga besar Naga Galaksi. Kalau mereka reuni keluarga, ruang tamunya harus sebesar galaksi juga, bro. Lanjut ada Go-Go-Go Golem. Nah, Go-Go Golem nanti dia berubahnya alias counterpartnya adalah Go-Go Goliath ya. Sebuah eksis monster yang masuk kategori number juga. Sedangkan Go-Go Golem adalah monster klasik dari archetype Go-Go. Walaupun dari sisi gameplay nggak selalu combo, tapi lore dan nama mereka saling terkait. Nah, Go-Go Golem bisa dianggap versi dasar, sedangkan Goliath adalah versi besarnya. Jadi kalau Golem ikutan gym, nanti jadinya Goliath. Kira-kira sih begitu ya. Minumnya whey protein dan juga efek continuous. Lanjut, oke ini agak jarang dibahas ya, tapi Dragluon punya versi non-number yang namanya cukup rumit. Divine Golden Shadow Dragon Dragluxion. Nah, walaupun tidak disebut sebagai langsung mereka itu berhubungan ya, tapi desain dan tema mereka sangat mirip. Sama-sama naga emas dengan aura divine. Nah, Dragluon punya efek khusus untuk ngambil kendali monster naga lawan, sedangkan Dragluxion hadir dengan tema divine yang lebih megah. Mungkin ini adalah Dragluon versi post-retirement yang sudah naik level jadi dewa. Nah, Dragluxion itu Dragluon versi naik haji kayaknya.
Lanjut, oke, satu lagi dari lini Galaxy Ice, Tachyon Dragon adalah kartu kuat yang punya versi lebih primal, yaitu Tachyon Primal Dragon. Versi ini hadir sebagai boss monster tambahan yang lebih modern dan punya efek serangan brutal. Walaupun nggak secara langsung disebut evolusi, desain dan namanya udah kasih petunjuk kuat ya. Ini ibarat Goku dan juga Goku Ultra Instinct ya, sama-sama Goku tapi beda level kekuatan. Bedanya yang satu makan nasi, yang satu makan energi kosmik. Lanjut ada NASH Knight ya, atau Nash Knight ya. Jadi dia adalah sebuah counterpart dari number 101 ya, salah satu kartu Axis paling populer pada zamannya. Efeknya bisa nyerap monster lawan dan desainnya keren banget. Tapi ada versi barunya yaitu Nash Knight yang diambil dari nama Nash alias Shark ya. Nash Knight ini bisa dibilang reinkarnasi atau kelanjutan dari konsep Silent Honor Arc ya. Dia punya efek serupa dan bisa upgrade ke monster Axis lain. Nah, kalau number 101 itu versi masa lalu, Nash Knight adalah masa depan yang lebih kompleks. Ibarat kalau ini film, 101 itu prequel dan Nash-nya itu adalah trilogi rebootnya kali ya. Lanjut ada Face Shark ya. Nah, Shark Drake Face adalah versi chaos dari Shark Drake. Nah, tapi di luar itu muncul juga kartu bernama Face Shark yang seolah-olah jadi monster dasar dari Face Line. Nah, walaupun nggak secara langsung disebut, ini udah kayak petunjuk lore tambahan kalau Face itu punya identitas sendiri. Desain warnanya yang putih biru dingin itu juga sangat konsisten. Jadi ini udah kayak spin-off dari dunia Shark Drake. Netflix seriesnya Shark Drake kayaknya. Nah, ini yang agak unik. Number 4 Stealth Kraken adalah satu kartu Axis monster ya yang beratribut water yang bisa ngontrol fieldnya musuh. Tapi dia juga punya versi spawn, yaitu Stealth Kraken Spawn. Spawn ini muncul lewat efek Stealth Kraken saat hancur. Jadi bisa dibilang Kraken Spawn adalah versi fragmen atau pecahan dari Kraken asli. Mirip kayak kalian pecahin telur, tapi telurnya malah berubah jadi tentakel gitu ya. Tapi jangan dicontoh di dapur ya. Oke, terakhir ada Jinzo number 7 ya. Ini bercanda doang sih. Ini bukan number dan nggak ada hubungannya sama Jinzo asli sih ya. Tapi ya sebenarnya Jinzo number 7 ini setelah aku baca-baca dia kayak semacam prototype dari Jinzo yang kita kenal sekarang guys ya. Dan dia punya kartu counterpartnya yang attack-nya sedikit lebih tinggi bernama Jinzo Returner. Tapi ada di sini ada pagar 7 itu maksudnya bukan kartu number ya, tapi ini cuma kayak ya pelafalan number aja gitu. Tapi dia tidak tergolong sebagai masuk dalam seri number. Oke, itu dia guys. Jadi itulah beberapa kartu number Yu-Gi-Oh yang punya versi non-number ataupun sebaliknya. Kadang mereka satu evolusi, kadang cuma berbagi lore, dan kadang kayak sepupu aja gitu, sepupu jauh ya, yang ketemu pas reuni keluarga. Tapi semuanya menunjukkan betapa detail dan luasnya dunia Yu-Gi-Oh. Dan makin hari, Konami masih sering bikin kartu baru yang mereferensikan kartu-kartu lama. Jadi jangan kaget kalau besok muncul kartu bernama Number -1 Proto Chaos Meme Lord ya mungkin ya. Kita nggak akan pernah tahu. Oke, kalian punya kartu favorit dari daftar ini atau nggak? Atau kalian nemu versi lain yang belum kita bahas nih? Oke, tulis di kolom komentar. Sekian dari Gara Indonesia. Thank you dan tonton sampai akhir dan I end my turn.